welcome back to my YouTube channel. Senang banget malam ini kita akan bikin video baru lagi. So, tonight we're going to talk about another topic from chapter 22 atau bisa dibilang bab 22 dari buku auditing 2 kita. And the topic that we are going to talk is owner's equity atau ekuitas daripada pemilik entitasnya. Oke. So, before that, I have to introduce myself first. Nama saya Yon Royce Pangabean. Sekarang saya adalah mahasiswa semester 6. Dan saya mengambil jurusan akuntansi dan belajar khusus untuk auditing. Nah, so, let's talk about owner's equity. There is an important difference in the audit of owner's equity between a publicly held corporation and a closely held corporation. In most closely held corporation, which typically have few shareholders. Nah, di sini dikatakan kita tuh harus mengetahui apa sebenarnya pentingnya perbedaan antara perbedaan di dalam owner's equity itu diantaranya adalah publicly held corporation dan closely held corporation. Nah, kita udah tahu ya dari namanya aja berbeda, publicly dan closely, atau bisa disebut dengan umum dan private lah, seperti itu. Nah, kebanyakan biasanya katanya closely held corporation ini adalah tipikal yang punya beberapa shareholders atau occasional if any transaction occur during the year for capital stock account. Nah, sedangkan dan mereka itu the only transaction-nya itu entered in the owner's equity section are likely to be the change in owner's equity for the annual earnings or loss and the declaration of dividends if any. Nah, sedangkan closely held corporation itu biasanya rarely atau biasanya tuh dia pay dividends. Nah, dia membayar dividends and auditors spend little time verifying owner's equity even though they must test the corporate records. Nah, perbedaannya biasanya kalau misalnya public ini mungkin lebih memakan waktu ketika auditor akan memverifikasi daripada owner equity-nya. Nah, berbeda, sedangkan kalau closely held corporation ini lebih sedikit memakan waktu ketika auditor mau untuk memverifikasi owner equity tersebut. Nah, seperti kita ketahui, kita di sini sedikit belajar untuk publicly held corporation tadi. For publicly held corporation, however, the verification of owner's equity is more complex because of the larger numbers of shareholders and frequent change in the individuals holding the stock. The rest of this chapter deals with tests for verifying the major owners. Equity account in publicly held corporation, di mana diantaranya yang pertama adalah capital and common stock, yang kedua paid in capital in excess of par, lalu yang ketiga adalah retained earnings and related dividends. Nah, ini adalah salah satu gambar di buku Auditing 2, yaitu namanya Figure 22.3, atau sebagai judulnya adalah Owner's Equity and Dividend Account. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini ada capital stock common, ada cash in bank, paid in capital in excess of par yang tadi for par common, dividends payable, dan retained earnings. Nah, secara bisa dikatakan sebenarnya tabel tadi itu menyediakan provides an overview, adalah pandangan terhadap specific owners equity accounts discussed. Nah, pembahasan daripada specific owner equity account, di mana the objective for each is to determine whether, yang pertama adalah itu internal controls over capital stock and related dividends are adequate. Lalu yang kedua adalah owners equity transaction are correctly recorded as defined by the 6 transaction related audit objectives. Dan yang ketiga adalah owners equity balances are properly recorded as defined by the 8 balance related audit objectives and properly presented and disclosed as defined by the 4 presentation and disclosure related audit objectives for owners equity accounts. Nah, jadi tabel yang tadi itu menyediakan namanya overview, pandangan apa sebenarnya spesifikasi daripada owners equity account yang akan kita bahas itu. Nah, ada objektifnya adalah objektif yang akan yang dibahas tersebut diantaranya adalah yang ketiga ini, di mana yang bisa kita ketahui di sini sudah dijelaskan juga bahwa kita harus melihat bahwa owners equity transaksinya dicatat dengan benar, juga owners equity balance-nya harus properly juga dengan baik dan benar juga ketika mereka mencatatnya. Nah, lalu
kita akan membahas internal controls. Nah, daripada internal controls ini ada 3 topik yang kita bahas pada internal control kali ini, di mana yang pertama adalah proper authorizations of transactions, lalu yang kedua adalah proper record keeping and segregation of duties, and the third is independent registrar and stock transfer agent. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut apa sebenarnya 3 topik daripada internal control di sini. Nah, perlu kita ketahui yang pertama adalah proper authorization of transactions. Nah, itu sebenarnya kita membahas lebih kepada perihal ada 3 yang dibagi, yaitu katanya proper authorization of transaction ini yang pertama adalah issuance of capital stock, atau bisa dibilang issuance of capital stock ini adalah penerbitan modal saham, di mana sebenarnya otorisasinya itu mencakup jenis ekuitas yang akan diterbitkan. Nah, sebenarnya ini biasanya seperti saham preferen atau saham biasa. Nah, dan yang harus kita otorisasi itu mencakup jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai nominal sahamnya, kondisi istimewanya daripada untuk setiap saham selain biasa, dan juga tanggal penerbitan daripada saham tersebut. Lalu yang kedua adalah repurchase of capital stock, atau bisa dikatakan adalah pembelian kembali modal saham, di mana dikatakan pembelian kembali saham ini tuh biasanya antara saham biasa ataupun saham preferen, di mana waktu pembelian kembali dan jumlah itu harus dibayar untuk saham semuanya harus disetujui oleh direksi. Jadi untuk pembelian kembali modal saham ini harus kita pastikan bahwa waktu kita harus pastikan waktu daripada pembelian kembali modal sahamnya, dan juga jumlah yang harus dibayar untuk saham itu tuh semuanya harus disetujui oleh direksi langsung. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, declaration of dividends atau deklarasi dividen, di mana kita harus memastikan bahwa Dewan Direksi itu harus mengesahkan formulir dividen, mungkin seperti uang tunai atau saham, dan jumlah dividen per sahamnya, dan juga pencatatan dan tanggal pembayaran dividen. Lalu topik yang kedua adalah proper record keeping and segregation of duties, di mana dijelaskan ada 3 juga. Yang pertama adalah actual owners of the stock. Actual owners of the stock are recognized in the corporate records. Nah, di mana dikatakan ini tuh ketika sebuah perusahaan, jadi proper record keeping and segregation of duties ini itu terjadi ketika sebuah perusahaan mempertahankannya untuk memiliki catatan transaksi saham dan stok beredar mereka. Nah, dan pengendalian internal yang harus kita pastikan adalah yang tadi pertama adalah actual owners of the stock are recognized in the corporate records, atau bisa dikatakan bahwa pemilik sebenarnya dari saham tersebut diakui dalam catatan perusahaan. Lalu yang kedua ini dikatakan the correct amount of dividends is paid to the stockholders owning the stock of the as of the dividend record date, atau jumlah dividen yang benar itu dibayarkan kepada pemegang saham yang dimiliki saham sebagai dari tanggal pencatatan dividen tersebut. Lalu yang ketiga adalah the potential for misappropriation of assets is minimized. Nah, di sini dijelaskan tentang potensi penyalahgunaan aset diminimalkan. Nah, kita juga sebagai auditor harus memastikan ketiga hal ini, di mana tadi sudah dijelaskan tentang proper record keeping and segregation of duties ini ya. Lalu di sini selebih lanjut sebenarnya sebagai kontrol atas saham modal, sebagian besar perusahaan itu punya namanya buku sertifikat saham dan file induk saham modal pemegang saham. Namun nggak bisa dibilang semuanya, cuman kebanyakan. Nah, catatan sertifikat saham modal ini mencatat penerbitan dan pembelian kembali saham modal selama kehidupan korporasi. Nah, ada 2 sebenarnya yang dipakai daripada catatan tersebut, di mana yang pertama di sini dijelaskan adalah capital stock certificate record, yang dijelaskan dia merecord the issuance and repurchase of capital stock for the life of the corporation. Nah, di sini kita bisa baca juga lanjutannya bahwa the record for a capital stock transaction includes the certificate number, the number of shares issued, the name of the person to whom it was issued, and the issue date. When shares are repurchased, the capital stock certificate book should include the cancelled certificates and the date of their cancellation, di mana dikatakan sebenarnya pencatatan
untuk transaksi saham ini, modal saham ini meliputi nomor sertifikat, katanya tadi ada juga jumlah saham yang diterbitkannya, nama orang yang dikeluarkan, dan tanggal penerbitan. Nah, ketika saham dibeli kembali, nah buku sertifikat saham modal itu harus menyertakan sertifikat yang dibatalkan juga dan juga tanggal pembatalannya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa ini semua lengkap ketika kita membahas tentang capital stock certificate record. Lalu yang selanjutnya adalah shareholders capital stock master file, di mana dikatakan ini merecord of the outstanding shares at any given time. The master file acts as a check on the accuracy of the capital stock certificate record and the common stock balance in the general ledger. It is also used as the basis for the payment of dividends. Nah, sedangkan yang shareholders capital stock master file ini, atau bisa kita sebut adalah file induk saham modal pemegang saham ini, catatan di mana dia adalah catatan saham beredar pada waktu tertentu. Nah, file induk ini bertindak sebagai pemeriksaan atas keakuratan daripada catatan sertifikat saham modal dan juga saldo saham biasa dalam buku besar, dalam pencatatan buku besar. Dan ini juga digunakan sebenarnya sebagai dasar pembayaran daripada dividen tadi. Lalu yang selanjutnya kita membahas yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang independent registrar and stock transfer agent. Di sini dikatakan, any company with stock listed on a securities exchange is required to engage an independent registrar as a control to prevent to improper issue of stock certificates. Di mana bisa kita jelaskan sedikit secara luas, artinya adalah perusahaan manapun yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek diharuskan melibatkan register independen sebagai kontrol untuk mencegah masalah sertifikat yang tidak tepat. Nah, jadi untuk memastikan bahwa ada penyalahgunaan daripada sertifikat di sini, perusahaan itu sebenarnya harusnya sahamnya terdaftar di Bursa Efek supaya kita lebih sedikit untuk kemungkinan ada masalah sertifikat saham yang tidak tepat. Lalu lebih lanjut dikatakan, katanya the responsibility of an independent registrar is to make sure that stock is issued by a corporation in accordance with the capital stock provisions in the corporate charter and the authorization of the board of director. Nah, yang bisa kita ketahui dikatakan bahwa tanggung jawab register independennya ini adalah memastikan bahwa saham yang diterbitkan oleh korporasi sesuai dengan ketentuan modal saham dalam piagam perusahaan dan juga otorisasi daripada dewan direksi perusahaan tersebut. Nah, jadi when there is a change in the ownership of the stock, ketika ada perubahan dari kepemilikan daripada stok tersebut, the registrar is responsible for signing all newly issued stock certificate and making sure that all certificates are received and canceled before a replacement certificate is issued. Nah, jadi ketika sebagian besar ketika mungkin ada perubahan daripada kepemilikan saham tersebut, nah registrar itu bertanggung jawab untuk menandatangani semua sertifikat saham yang baru dikeluarkan untuk yang kepemilikan baru, kepemilikan daripada saham itu, dengan memastikan yang lama, sertifikat yang lama itu diterima dan dibatalkan sebelum sertifikat pengganti yang akan dimiliki oleh pemilik yang baru itu diterbitkan. Nah, lebih lanjut dijelaskan di sini katanya soal independent registrar and stock transfer agent ini adalah most large corporations also employ the service of a stock transfer agent to maintain the stockholders records including those documenting transfer of stock ownership. Di mana bisa kita ketahui dimaksudkan bahwa sebagian besar sebenarnya perusahaan juga menggunakan jasa agent transfer saham untuk menjaga catatan pemegang sahamnya. Nah, termasuk yang mendokumentasikan transfer kepemilikan saham mereka. Nah, the employment of a transfer agent helps strengthen control over the stock records by putting the records in the hands of an independent organization and helps reduce the cost of record keeping by using a specialist. Nah, ketika mereka menggunakan jasa agent transfer ini, pekerjaan agent transfernya ini membantu untuk memperkuat kontrol atas catatan saham
oleh menempatkan catatan di tangan organisasi independen dan membantu mereka untuk mengurangi biaya pencatatan dengan menggunakan spesialis daripada jasa agent transfer saham tersebut. Nah, dan terakhir dikatakan banyak perusahaan also have the transfer agent disburse cash dividends to shareholders, further improving internal control. Nah, kebanyakan juga dan banyak perusahaan juga sebenarnya memiliki agent transfer ini untuk membagikan dividen tunai mereka kepada pemegang saham yang selanjutnya sebenarnya bisa meningkatkan pengendalian internalnya. Nah, sekian daripada presentasi saya malam hari ini. Mungkin teman-teman boleh kita sharing-sharing soal masalah tentang topik kita malam ini, yaitu chapter 22, Owner's Equity. Nah, dan senang bisa berbagi sama teman-teman tentang topik baru ini. Semoga teman-teman boleh kasih saran dan kritik juga di komen. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.